Rinjani itu indah, iya, tapi dia juga keras. Dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya, mereka bukan figuran dalam drama wisata kalian. Mereka bukan tulang angkut yang bisa kamu abaikan ketika pulang. Mereka bagian dari gunung itu sendiri. Mereka yang pertama menyambut kalian. Dan mereka juga yang terakhir jaga-jaga kalau kamu jatuh. Jadi kalau kamu naik gunung dan ketemu warga lokal, hormati, dengerin, dan belajar. Karena apa? Karena kadang yang paling sederhana justru yang paling bijak. Halo, selamat datang di Zona Kriminal. Kali ini kita akan membahas tentang tempat di mana akal sehat sering dikebiri dan yang waras makin tersudut. Aku Berio, masih setia di depan mic ini bos, buat ngangkat suara-suara yang sering kebanjiran hujatan. Padahal mereka yang pertama lompat buat bantuin. Kali ini kita nggak ngomongin kriminal biasa ya, tapi tentang sesuatu yang lebih dalam, yaitu rasa hormat yang harusnya kita kasih ke warga lokal Rinjani. Ya, Gunung Rinjani, surganya pendaki. Tempat kamu bisa selfie di atas awan sambil bikin caption bijak soal hidup. Tapi di balik senyum-senyum pendaki dan fotogenik sabana, ada tragedi yang belakangan ini bikin nama Rinjani bukan lagi soal sunrise, tapi soal korban jiwa. Sebuah kecelakaan baru-baru ini nyeret banyak suara, mulai dari pendaki urban, netizen mapan, sampai bule-bule yang lebih kenceng komennya daripada tindakan nyatanya. Tapi di tengah gaduhnya sorotan itu, ada satu kelompok yang suaranya ketelan kabut gunung. Ya, warga lokal. Yang pertama datang, yang terakhir turun. Tapi tetap yang paling gampang buat disalahin. Kamu tahu kan pasti siapa yang paling sigap saat kabar kecelakaan naik ke permukaan? Bukan aparat, bukan juga instansi, tapi para porter, para pemandu, dan warga desa di kaki gunung. Mereka ini naik dengan segala keterbatasan ya. Kadang mereka cuma bawa sarung, tali tambang, dan keberanian. Ini seakan-akan mereka melakukannya itu bukan demi konten, tapi karena empati. Aku yakin kalau warga lokal bisa milih, mereka nggak pengen jadi tim evakuasi dadakan. Tapi ya kalau nunggu tim resmi, bisa-bisa korban udah dijemput kabut duluan. Aku suka heran, kenapa sih orang luar sering anggap porter cuma buruh angkut barang? Padahal mereka itu living GPS. Mereka bisa baca kabut, tahu arah angin, bahkan tahu suara langkah kaki pendaki yang kesasar. Tapi yang mereka dapat upah seadanya dan pujian setetes pas ada korban. Mereka nggak punya pelatihan formal, tapi setiap harinya hidup mereka itu udah kayak latihan survival. Kamu bayangin ya, naik turun gunung sambil gendong beban 30 kg barang, pakai sendal jepit, dan masih bisa senyum. Itu mereka lakukan bukan karena kurang kerjaan loh, tapi itu karena mereka ngerti gunung itu bukan tempat main-main, dan mereka bukan pemain figuran. Mereka pahlawan yang sering ditulis kecil dalam laporan media. Waktu ada korban jatuh nyebar, siapa yang duluan naik? Warga bos, warga. Yang dibilang tidak profesional itu loh. Yang katanya nggak ngerti prosedur. Tapi coba tanya, siapa yang nyampe duluan di TKP? Mereka nggak nunggu aba-aba dari posko. Mereka gerak karena naluri. Karena bagi mereka setiap pendaki adalah tamu yang harus pulang hidup.
Jadi kalau kamu pikir kerjaan mereka cuma minggul beras dan tenda, mungkin kamu harus ikut seminggu jadi porter dulu. Biar apa? Biar kamu ngerti. Bertaruh nyawa tanpa headline. Nah, ini dia. Ini dia yang bikin suasana makin panas. Komentar dari salah satu warga Brasil yang nyebut penanganan di Rinjani sebagai tidak manusiawi dan tidak profesional. Aku di sini nggak anti kritik ya, tapi please jangan samakan sistem penyelamatan di negeri kalian itu yang helikopter siap siaga 24 jam dengan daerah yang bawa tandu aja masih gotong royong. Boleh-boleh liburan ke sini, selfie di sabana, tidur di hammock. Tapi jangan lupa yang bikin kalian bisa terus hidup-hidup itu bukan sistem, tapi warga lokal. Warga Brasil itu bilang evakuasi sangat lambat. Lah iya, namanya juga evakuasi manual bos di medan yang curam. Emangnya kamu pikir helikopter tinggal landing, tinggal mendarat? Mereka ini bawa jenazah bukan pakai berangkar rumah sakit. Tapi pakai tali tambang dan niat. Tapi apa? Tapi mereka tetap jalan. Pelan tapi pasti. Dan yang bikin miris, belum tentu loh mereka itu dibayar. Dan yang paling ironis, orang luar komentar soal bawa-bawa istilah tidak manusiawi. Padahal yang justru paling manusiawi dalam krisis ini ya warga lokal. Nggak ada kamera, nggak ada pamrih, cuma naluri menolong. Aku akui sistem evakuasi kita masih lemah. Koordinasi suka telat, jalur komunikasi kadang putus. Tapi di situ justru warga lokal ngisi kekosongannya. Bukan karena mereka sok jago. Tapi karena kalau bukan mereka, ya siapa lagi? Kamu pikir mereka seneng harus jalan 6 jam tengah malam buat ngangkut korban? Enggak, tapi mereka tetap jalan. Karena mereka tahu kalau nunggu keputusan birokrasi, semuanya udah bakal telat. Ini bukan keberanian asal-asalan ya. Ini bentuk tanggung jawab yang lahir dari rasa memiliki. Dan rasa seperti itu nggak bisa bos dicetak dari SOP. Dan lucunya itu pas evakuasi sukses. Semuanya pada mengklaim. Ini kerjasama tim, ini hasil koordinasi, Tapi pas evakuasi lambat, warga lokal disalahin duluan. Padahal faktanya ya mereka itu yang pertama naik. Mereka yang tahu jalan. Mereka yang ngegendong pakai keringat, bukan pakai mobil rescue. Tapi tetap saja mereka yang kena getahnya. Dan kalau ini dibiarin, kalau ini terus-terusan begini, warga lokal lama-lama bisa capek. Dan kalau suatu hari mereka nggak mau lagi naik buat bantuin, kita akan baru sadar betapa rapuhnya sistem kita tanpa mereka. Ya, tanpa warga lokal. Dan ini buat kalian yang suka naik Rinjani atau mungkin yang akan naik Rinjani. Kamu yang update story puncak, kamu yang bilang healing, kamu harus tahu tanpa warga lokal, kamu nggak akan bisa turun untuk bercerita. Mereka jaga gunung ini bukan karena mereka digaji gede. Tapi karena mereka cinta tempat tinggalnya. Kamu tahu nggak, ada yang rela ngangkat jenazah selama 12 jam. Lalu balik lagi tanpa dibayar. Kira-kira di mana posisi kita saat itu? Pasti lagi debat di kolom-kolom komentar. Lagi nyinyir di jejaring sosial media. Pakai bahasa Inggris. Biar kelihatan oke. Rinjani itu indah? Iya. Tapi dia juga keras. Dan orang-orang yang tinggal di sekitarnya, mereka bukan figuran dalam drama wisata kalian. Mereka bukan tulang angkut yang bisa kamu abaikan ketika
pulang. Mereka bagian dari gunung itu sendiri. Mereka yang pertama menyambut kalian. Dan mereka juga yang terakhir jaga-jaga kalau kamu jatuh. Jadi kalau kamu naik gunung dan ketemu warga lokal, hormati, dengerin, dan belajar. Karena apa? Karena kadang yang paling sederhana justru yang paling bijak. Nah, kali ini aku nggak ngebongkar kasus pidana ya. Tapi ini tentang kriminalisasi diam-diam terhadap peran warga lokal yang terlalu sering disingkirkan dari narasi besar. Dan sebelum aku tutup episode ini, aku cuma mau bilang, Indonesia itu nggak kekurangan orang baik, tapi kita sering kekurangan cara buat mengapresiasi mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Di kesempatan lain, dengan ironi yang mungkin lebih tragis, tapi kita harus tetap waras, tetap peduli, dan jangan lupa dengarkan suara yang selama ini kita abaikan. Aku Berio WB.